Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Arnila Ambung. Jadi di sini saya akan membahas materi mengenai Yesus Putra Allah dan Juru Selamat. Yesus Kristus adalah pusat iman Kristen, diyakini sebagai Putra Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Pemahaman tentang Yesus sebagai Putra Allah dan Juru Selamat mencakup berbagai aspek yang sangat mendalam dalam ajaran Kristen, mulai dari kelahirannya, kehidupannya, pengorbanannya di kayu salib, hingga kebangkitannya yang membawa harapan keselamatan bagi semua orang. Yang pertama, Yesus sebagai Putra Allah. Pernyataan bahwa Yesus adalah Putra Allah merupakan salah satu doktrin sentral dalam agama Kristen. Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1-14, Yesus disebut sebagai firman yang ada bersama Allah dan adalah Allah itu sendiri, menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya manusia biasa, tetapi juga bagian dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak Yesus, dan Roh Kudus. Yesus adalah inkarnasi dari Allah, yang berarti Dia adalah Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia. Sebagai Putra Allah, Yesus memiliki sifat ilahi dan manusiawi secara bersamaan. Dalam kehidupannya di bumi, Yesus menunjukkan sifat-sifat Allah, kasih, kekudusan, dan kuasa. Meskipun Yesus adalah Allah, Dia juga hidup sebagai manusia yang sepenuhnya, merasakan penderitaan, keletihan, bahkan kematian. Agar bisa benar-benar memahami dan menebus dosa umat manusia, oleh karena itu, Dia bisa menjadi perantara yang sempurna antara Allah dan manusia. Yang kedua, kelahiran Yesus yang ajaib melalui perawan Maria adalah bagian penting dari doktrin Kristen yang menyatakan bahwa Allah mengaruniakan dirinya dalam bentuk manusia untuk menebus dosa umat manusia. Kelahiran Yesus di Bethlehem bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga wujud dari kasih Allah yang luar biasa. Dalam Injil Lukas bab 2 ayat 10-11, malaikat Allah memberitakan kelahiran Yesus sebagai kabar baik yang membawa sukacita besar bagi semua orang. Penting untuk dicatat bahwa kelahiran Yesus menandakan bahwa Allah tidak jauh dari umatnya. Dia datang untuk hidup bersama manusia, merasakan hidup manusia dengan segala suka dan duka, serta menjadi contoh hidup yang sempurna. Kelahirannya menunjukkan bahwa Allah memiliki cara yang rendah hati dan sederhana untuk masuk ke dalam dunia. Lahir dengan kondisi yang sangat sederhana di sebuah kandang hewan. Yang ketiga, kehidupan Yesus di bumi. Selama hidupnya di bumi, Yesus melakukan berbagai mukjizat sebagai tanda bahwa Ia adalah Putra Allah. Mukjizatnya seperti menyembuhkan orang sakit, memberi penglihatan kepada orang yang buta, membangkitkan orang mati, serta memberi makan ribuan orang dengan sedikit makanan, menunjukkan bahwa kuasa ilahinya. Namun, mukjizat-mukjizat ini bukan hanya untuk menunjukkan kuasanya, tetapi juga untuk mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah yang penuh kasih, pengampunan, dan kebenaran. Yesus juga mengajarkan prinsip-prinsip hidup yang berbeda dari yang diajarkan oleh banyak orang pada zaman itu. Melalui khotbahnya, terutama khotbah di bukit dalam Injil Matius ayat 5-7, Yesus menekankan pentingnya kasih kepada sesama, bahkan kepada musuh, serta hidup dalam kerendahan hati dan kesucian. Salah satu ajaran yang paling terkenal adalah perintah kasih dalam Matius bab 22 ayat 37-39, di mana Yesus mengajarkan bahwa dua perintah terbesar adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yang keempat, penyiksaan dan pengorbanan di salib. Agar dapat menebus dosa umat manusia, Yesus harus mengalami penderitaan dan kematian di kayu salib. Dalam Alkitab dikatakan bahwa setiap orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Yesus meskipun tanpa dosa rela menderita dan mati di salib sebagai pengganti kita. Dalam Injil Matius bab 27 ayat 45-50, kita membaca tentang bagaimana Yesus disalibkan, dan dalam penderitaannya Dia menggenapi nubuat-nubuat lama tentang Mesias yang harus menderita untuk menyelamatkan umatnya. Pengorbanan Yesus di salib adalah inti dari keselamatan Kristen. Melalui darahnya, Yesus menebus dosa umat manusia dan membuka jalan bagi mereka yang diperdamaikan dengan Allah. Dalam Yohanes
bab 3 ayat 16, kita membaca bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kematian Yesus adalah bentuk kasih Allah yang paling besar, yang menunjukkan bahwa Allah rela memberikan yang terbaik yang dimilikinya, anaknya sendiri untuk menyelamatkan dunia. Yang kelima, kebangkitan Yesus. Setelah kematiannya, Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga, yang merupakan inti dari iman Kristen. Membangkitkannya bukan hanya membuktikan bahwa Dia adalah juru selamat yang dijanjikan, tetapi juga menunjukkan kemenangannya atas dosa dan kematian. Dalam 1 Korintus bab 15 ayat 17, Paulus menulis bahwa jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Kebangkitan Yesus adalah tanda bahwa kematian bukanlah akhir, dan bagi mereka yang percaya kepadanya akan hidup kekal yang menanti. Kebangkitan Yesus memberikan penghargaan baru bagi umat manusia. Itu menunjukkan bahwa melalui Yesus, umat manusia bisa memperoleh kehidupan yang kekal bersama Allah. Yesus mengalahkan maut dan membuka jalan bagi orang yang percaya untuk memperoleh hidup yang lebih baik, bukan hanya kehidupan di dunia ini, tetapi juga kehidupan kekal di hadapan Allah. Yang keenam, Yesus sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat, Yesus tidak hanya datang untuk mengajarkan kebenaran atau memberi contoh hidup yang baik. Dia datang untuk mengatasi masalah terbesar umat manusia, pemisahan dari Allah akibat dosa. Yesus adalah satu-satunya jalan yang dapat membawa manusia kembali kepada Allah. Dalam Yohanes bab 14 ayat 6, Yesus dengan jelas mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Pernyataan ini menegaskan bahwa hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, umat manusia bisa diperdamaikan dengan Allah dan memperoleh hidup kekal. Yang ketujuh, keselamatan dalam nama Yesus. Keselamatan yang diberikan Yesus bukanlah hasil usaha manusia, tetapi pemberian Allah yang diterima melalui iman. Dalam Efesus bab 2 ayat 8-9 dikatakan bahwa karunia Allah adalah keselamatan yang diterima oleh iman, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Ini berarti bahwa keselamatan adalah anugerah dan bukan sesuatu yang dapat dicapai dengan usaha manusia. Jadi, Yesus Kristus adalah Putra Allah yang datang ke dunia untuk menjadi juru selamat umat manusia. Kelahiran, kehidupan, pengorbanan di salib, dan kebangkitannya membuktikan kasih Allah yang luar biasa kepada umat manusia. Yesus membuka jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus mengalahkan kuasa dosa dan maut, memberikan pengharapan bagi kehidupan kekal bersama Allah. Oleh karena itu, Yesus adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan, dan iman kepadanya adalah fondasi dari hidup orang Kristen. Sekian saja dari saya, terima kasih.